Bab 12. Ritual. Sesuai instruksi, Mao Mao mengurung diri di ruang arsip pada sore keesokan harinya. Bangunan itu berisi segulung-gulung catatan publik dan memiliki bau apek yang khas. Seorang pejabat berwajah pucat membawakan Mao Mao tumpukan gulungan dokumen. Ia adalah satu-satunya orang lain yang Mao Mao temukan di sana. Penugasan ini tampaknya semacam jabatan yang sekadar mengisi kursi saja. Tidak ada ruginya ia sesekali keluar berjemur, pikirnya. Ia membuka gulungan satu persatu, masing-masing terbuat dari kertas yang sangat baik. Di dalamnya tercatat secara singkat berbagai kecelakaan dan kejahatan yang terjadi di kompleks istana selama beberapa tahun terakhir. Ini bukan informasi rahasia, gulungan-gulungan itu cukup publik dan bisa dilihat oleh siapa saja yang memintanya. Ia menelitinya dengan penuh minat. Sebagian besar kasus adalah kecelakaan biasa, namun beberapa menarik rasa penasarannya. Kasus-kasus keracunan makanan, misalnya. Ia sudah menduga kasus-kasus seperti itu akan melonjak di musim panas, namun ternyata ada cukup banyak pula di musim dingin. Musim gugur bisa membawa masalahnya sendiri, dengan orang-orang yang memakan jamur yang tidak teridentifikasi atau tidak sesuai. Mao Mao meminta pejabat itu untuk membawakan satu bundel gulungan lagi. Ia sudah bersiap-siap diperlakukan sebagai gangguan, namun pejabat itu tampak cukup senang akhirnya ada kesempatan untuk mengerjakan sesuatu. Tampaknya ia bukan hanya ada di sini karena suka membuang waktu. Ia jelas penasaran dengan apa yang sedang Mao Mao teliti, sesekali mencuri pandang saat Mao Mao bekerja. Mao Mao mengabaikannya, membalik-balik lembaran sampai ia menemukan apa yang ia cari, keterangan tentang insiden keracunan makanan yang baru-baru ini. Mao Mao berhenti ketika ia melihat badan pemerintahan tempat korban bertugas. Biro Ritual? Begitulah setidaknya yang disarankan oleh gelar jabatan resminya. Ingatan Mao Mao, sejauh yang ia miliki, adalah bahwa Biro Ritual bertanggung jawab atas pendidikan dan diplomasi. Mungkin, pikirnya, ia akan lebih yakin jika ia belajar lebih keras untuk ujian dayang istana. Ada kesulitan? Tanya pejabat yang pucat itu. Mungkin sekadar untuk mengisi waktu. Mao Mao memutuskan bahwa sekarang bukan saatnya merasa malu atas ketidaktahuannya. Ya, katanya. Saya tidak begitu yakin apa yang dimaksud oleh gelar jabatan ini. Ia menduga pengakuan itu membuatnya terdengar benar-benar bodoh. Ah! Orang ini mengawasi pelaksanaan ritual, kata sang pejabat, terdengar cukup senang bisa menyampaikan pengetahuan ini. Anda bilang ritual? Betul, korban keracunan makanan itu bertanggung jawab atas perlengkapan ritual, bukan? Benar sekali. Dengan senang hati saya bisa mengambilkan buku yang lebih lengkap tentang hal itu untuk Anda, jika suka, kata pejabat itu dengan ramah. Mao Mao, bagaimanapun, hampir tidak mendengarnya, roda-roda di otaknya sudah berputar. Tiba-tiba, ia menghantam meja panjang di depannya. Pejabat itu hampir melompat keluar dari kulitnya. Apakah ada sesuatu untuk menulis? Desak Mao Mao. Ada. Mao Mao dengan cepat menelusuri daftar insiden yang sedang ia periksa. Ia mencatat posisi dan masa jabatan yang tepat. Ketika kebetulan bertumpuk di atas kebetulan, itu menunjukkan sesuatu yang disengaja. Dan jika ia menyusun semua kebetulan yang tampak ini, tempat di mana semuanya bertumpang tindih akan menunjukkan kemana ia harus melihat. Pelaksanaan ritual. Perlengkapan ritual. Ritual itu sendiri tidak jarang, berbagai macam upacara dirayakan sepanjang tahun. Pelaksanaan upacara-upacara kecil bisa dilakukan oleh kepala desa, namun upacara-upacara terpenting diselenggarakan oleh keluarga kekaisaran. Perlengkapan yang dicuri itu pasti untuk upacara tingkat menengah setidaknya, jika bukan sesuatu yang bahkan lebih penting. Upacara tingkat menengah, pikir Mao Mao. Ia ingat Jinshi melaksanakan upacara pemurnian.
Jika ia punya pertanyaan tentang sesuatu yang berkaitan dengan ritual, mungkin yang paling cepat adalah bertanya kepada Sang Kasim. "Apakah kamu tertarik dengan hal-hal ritual?" tanya sang pejabat, yang ternyata bukan hanya bosan melainkan juga sangat ramah, sambil datang dengan sebuah gambar besar. Kata Mao Mao. Itu adalah ilustrasi yang cukup terperinci tentang area ritual. Sebuah altar berdiri di tengah, dengan sebuah spanduk berkibar di atasnya. Sebuah periuk besar diletakkan di kaki altar, mungkin untuk menampung api. "Tempat yang cukup tidak biasa, bukan?" kata sang pejabat. "Memang." Tempat itu terlihat anggun dan megah. Spanduk itu tampaknya memiliki semacam tulisan, apakah mereka menggantinya setiap kali ada upacara? Kedengarannya sangat merepotkan untuk menaikkan dan menurunkannya setiap kali, pikir Mao Mao yang selalu praktis. Spanduk itu cukup tinggi sehingga bahkan mengangkat tangga ke sana pun sudah merepotkan. "Ada alat khusus di sana," kata sang pejabat. "Sebuah balok besar yang digantung dari langit-langit. Bisa dinaikkan dan diturunkan sehingga mereka bisa menuliskan prasasti ritual yang sesuai pada spanduk itu." "Sepertinya Anda cukup banyak tahu tentang ini," kata Mao Mao, mengamati pria yang pucat itu. "Boleh dikatakan begitu. Saya dulu mengerjakan pekerjaan yang lebih terhormat daripada sekadar membuang waktu di arsip ini. Tapi, saya malu mengakuinya, saya pasti salah langkah di saat yang tidak tepat atau menyinggung orang yang salah, karena saya mendapatkan pengasingan ketumpukan dokumen ini." Ia menambahkan bahwa ia dulunya bertugas di biro ritual sendiri, yang menurut Mao Mao menjelaskan mengapa ia begitu tertarik dengan apa yang sedang ia lakukan. Dan kemudian sang pejabat mengatakan sesuatu yang benar-benar menarik perhatiannya. "Saya sempat khawatir apakah itu akan cukup kuat. Saya sangat bersyukur tidak ada masalah sama sekali." "Anda khawatir apakah apa yang cukup kuat?" "Balok itu. Sistem yang menopangnya. Benda itu sangat besar. Saya hampir tidak berani membayangkan bencana yang akan terjadi jika ia jatuh. Namun begitu saya mengangkat masalah itu, saya mendapati diri saya dibuang ke arsip ini." Mao Mao menatap gambar itu dalam diam. Jika balok itu terlepas dari langit-langit, orang yang paling terancam bahaya adalah orang yang berada tepat di bawahnya, pengurus upacara. Berpotensi seseorang yang sangat penting memang. Dan ia khawatir tentang seberapa kuat sistemnya, pikir Mao Mao. Untuk menaikkan dan menurunkan balok, balok itu harus dikaitkan pada sesuatu. Dan jika pengikatnya putus, seberapa kuat ia? Ada periuk api tepat di dekatnya. Mao Mao tiba-tiba dihinggapi pertanyaan tentang perlengkapan ritual apa yang dicuri. Ia menghantam meja lagi, menghasilkan reaksi terkejut lain dari sang pejabat. Ia berpaling kepada pejabat yang berdiri kaku seperti papan itu dan berkata, "Maaf, tapi kapan upacara ritual berikutnya? Dan di mana tempat yang ditunjukkan dalam gambar ini?" Ini adalah sebuah bangunan bernama Altar Langit Safir, di tepi barat istana luar. Dan soal kapan akan digunakan? Sang pejabat membalik-balik kalender, menggaruk telinganya. "Oh, ada upacara hari ini." Sebelum sang pejabat selesai berbicara, Mao Mao sudah berlari keluar dari bangunan itu, bahkan tanpa merapikan gulungan-gulungan dokumen. Altar Langit Safir, ke arah barat, pikirnya, berusaha menata pikirannya sambil berlari. Rencana ini, ia duga, sudah dipersiapkan sejak lama. Disiapkan dengan pemahaman bahwa beberapa bagiannya mungkin bisa digagalkan, namun jika hanya beberapa saja yang berhasil ditumpang tindihkan, itu akan memberi kesempatan yang diinginkan si perencana. Saya masih hanya menebak. Tidak lebih dari itu. Namun pusing rasanya membayangkan konsekuensinya jika tebakannya benar. Tak lama, ia melihat sebuah pagoda bundar. Bangunan-bangunan serupa mengapitnya di kedua sisi, dan ada deretan pejabat di depannya. Dari pakaian mereka,
ia menduga sebuah ritual sedang berlangsung bahkan sekarang. "Hei, kamu," salah seorang dari mereka berseru. "Apa yang kamu pikir kamu lakukan?" Itu sudah bisa diduga ketika seorang pelayan kotor mencoba berlari melewati mereka. Mao Mao berdetak lidah. Ia tidak punya waktu untuk ini. Kalau saja ia bisa pergi menemui Jinshi atau Gao Shun, mereka mungkin bisa menyelesaikan masalah untuknya, namun mereka akan keluar sepanjang hari. "Tolong biarkan saya lewat," katanya. "Sama sekali tidak." Sedang berlangsung sebuah ritual, kata seorang prajurit yang memegang gada perang yang tampak ganas. Ia memelototi Mao Mao. Namun Mao Mao hampir tidak bisa menyalahkannya karena sekadar ingin melakukan tugasnya. Sebaliknya, ia mengutuk dirinya sendiri karena tidak pandai bicara. "Ini darurat. Anda harus membiarkan saya masuk." Seorang pelayan sepertimu berani memaksakan dirinya pada upacara suci? Ia ada benarnya. Mao Mao tidak lain hanyalah seorang pelayan. Ia tidak punya wewenang. Jika pria ini membiarkan gadis seperti dia masuk ke tempat upacara hanya karena ia memintanya, ia mungkin sekalian mengucapkan selamat tinggal kepada kepalanya. Sayangnya, Mao Mao juga tidak bisa mundur. Mungkin tidak akan terjadi apa-apa, pikirnya. Namun jika memang terjadi, sudah terlambat untuk mengatakan sudah kubilang. Pada saat kita menyadari sesuatu yang tak bisa dikembalikan sudah terjadi, semuanya selalu sudah terlambat. Sang prajurit menjulang tinggi di atasnya, namun ia menatap langsung ke wajah sang prajurit. Para pejabat di sekitarnya mulai bergumam dan memandangi mereka. "Saya tidak ada di sini hanya untuk mencemari ritual ini," kata Mao Mao. "Nyawa seseorang dalam bahaya. Anda harus menghentikan upacara ini." Salah satu pejabat terdekat angkat bicara. "Itu bukan urusanmu untuk memutuskan. Kalau kamu punya pendapat yang ingin disampaikan, ada kotak saran kami." Ia secara terang-terangan mengejek Mao Mao, pelayan rendahan yang ia adalah. "Anda tidak akan pernah melihatnya tepat waktu. Biarkan saya lewat." "Tidak." Mereka tidak akan sampai kemana-mana dengan berdebat seperti anak-anak. Mungkin hal yang matang untuk dilakukan Mao Mao adalah mengakui bahwa ia tidak akan pernah bisa lewat dan sekadar mundur. Namun ia tidak sanggup melakukan itu. Sebagai gantinya, senyum sinis menyusup ke wajahnya. Ada cacat fatal dalam konstruksi altar itu. Dan saya percaya seseorang mungkin sudah memanfaatkannya. Jika Anda tidak membiarkan saya lewat sekarang juga, percayalah, Anda akan menyesalinya. Astaga, saya gemetar membayangkan apa yang akan terjadi pada Anda ketika mereka mengetahui saya sudah memperingatkan Anda dan Anda tidak mendengarkan. Ia meletakkan tangannya di pipi dengan ekspresi terkejut yang dilebih-lebihkan. Kemudian ia berkata, "Tunggu. Saya mengerti. Apakah ini yang sedang terjadi?" Ia menepukkan kepalan ke telapak tangan yang terbuka, seolah semuanya kini masuk akal. Senyumnya berubah jahat. "Anda ingin apapun itu terjadi. Anda menahan saya di sini karena Anda bersekongkol dengan siapapun yang sudah memasang jebakan di..." Ia terputus oleh bunyi geduk yang tumpul di kepalanya sendiri. Hampir sebelum ia mengetahui apa yang terjadi, ia sudah tergeletak di tanah, penglihatannya mengabur. Harus tetap sadar, pikirnya, namun keinginan saja tidak akan membuatnya demikian. Ia mendengar suara prajurit yang memukulnya, namun sang prajurit terdengar seolah berada sangat jauh, dan ia tidak bisa memahami apa yang dikatakan. Yah, setidaknya ia tahu ia sudah mendapat perhatian mereka. Prajurit manapun akan marah mendapat perlakuan seperti itu dari gadis sekecil dirinya. Cukup marah untuk mengangkat tangan tanpa pikir panjang, mungkin. Ia tidak bisa mengeluh, ia sudah mengundangnya sendiri. Namun jika ia pingsan sekarang, semuanya akan berakhir. Perlahan,
Mao Mao menarik dirinya ke posisi duduk. Telinganya terbakar, dan penglihatannya masih kabur. Saat warna perlahan kembali ke dunianya, ia melihat sang prajurit, lengannya masih terangkat, ditahan oleh teman-temannya. Kupikir memulai perkelahian mungkin membantu, tapi tidak berhasil. Belum ada keributan yang cukup untuk menghentikan upacara. Ia masih bisa mendengar musik dari arah altar. Pertunjukan terus berlanjut. Akhirnya ia menyeret tubuhnya berdiri. Beberapa bercak merah mengotori tanah di depannya. Mimisan, pikirnya. Bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Pukulan itu sepertinya mengenai telinganya, namun hanya terasa panas, tidak ada rasa sakit. Mao Mao menekan ibu jarinya ke satu sisi hidung dan membuang darahnya. Sebuah bisikan berlari di antara para pejabat yang berkumpul. Mao Mao menyadari mungkin tidak pantas menumpahkan darah di tempat ritual, namun ia hampir tidak punya waktu untuk meminta maaf. Sudah puas, katanya. Dengan penglihatannya yang masih kabur, ia tidak bisa melihat dengan jelas tanggapan apa yang ia dapatkan. Ia hanya mendengar dengungan suara-suara di sekitarnya. Tidak ada waktu untuk permainan ini. Ada sesuatu yang harus Mao Mao lakukan. Suaranya naik satu oktav. Biarkan saya lewat. Saya harus masuk ke sana. Semuanya akan terlambat, begitu semua sudah usai. Terlambat. Jika ia tidak masuk sekarang juga, saya tidak akan pernah mendapatkan bezoar lembu saya. Kepalanya berputar dan penglihatannya masih kabur, namun pikiran itu memberinya motivasi untuk tetap berdiri. Mao Mao menatap keras orang-orang di sekitarnya. Saya tidak meminta Anda menghentikan upacara. Hanya membiarkan saya lewat saja. Katakan seekor tikus menyelinap masuk tanpa sepengetahuan Anda. Kaisar saat ini adalah orang yang penuh belas kasih. Ia tidak berpikir kepala siapapun akan menggelinding karena ini. Kecuali mungkin kepalanya sendiri. Ia hanya bisa memohon Jinshi untuk bertindak sebagai perantara atas namanya. Atau setidaknya, membiarkannya mati karena racun. Apa yang akan Anda lakukan jika memang ada sesuatu yang terjadi, dan Anda menahan saya di sini? Saya tahu pasti ada seseorang yang penting di dalam yang sedang merayakan ritual itu. Kalau begitu Anda akan membayar dengan nyawa Anda. Ia tidak tahu siapa yang memimpin upacara, hanya bahwa segalanya tentang situasi itu mengisyaratkan bahwa itu seseorang yang berperingkat sangat tinggi. Beberapa pengawal saling memandang seolah terguncang oleh kata-katanya, namun jelas mereka tidak semua akan menyingkir begitu saja. Mengapa kami harus mendengarkan gadis tidak ada artinya sepertimu? Tanya sang prajurit. Itu pertanyaan yang sesungguhnya, bukan? Mao Mao tidak punya jawaban, ia hanya berdiri memelototinya. Saat itulah mereka mendengar suara tak cepat dari sepatu. Mungkin kamu akan mendengarkan saya. Kalau begitu, seseorang berkata, seolah hampir bercanda. Mao Mao hampir bisa mendengar senyum dalam suara itu. Dan ia tahu suara itu milik siapa. Prajurit yang menghalangi jalan Mao Mao mundur setengah langkah. Para pejabat yang berkumpul sudah pucat, seolah berhadapan dengan sesuatu yang mereka harap tidak pernah mereka lihat. Mao Mao tidak berpaling ke belakang. Itu semua yang bisa ia lakukan untuk mencegah kerutan di dahinya semakin dalam. Pelipisnya sudah mulai berdenyut. Bagaimanapun, tidak peduli ada artinya atau tidak, saya tidak yakin saya bisa membenarkan memukul seorang perempuan muda. Lihat, ia terluka. Siapa yang melakukannya? Mengakulah. Nada dingin memasuki suara itu. Semua orang secara tidak sadar memandang pria dengan gada perang itu. Wajahnya sudah menegang. Pertama-tama, suara itu melanjutkan, mengapa tidak melakukan seperti yang dikatakan gadis ini? Saya akan mengambil tanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi. Siapapun yang ada di belakangnya,
ia tidak akan punya pilihan waktu yang lebih baik meski ia mencoba sekalipun. Mao Mao menggertakkan gigi. Tidak bisa memikirkan itu sekarang, pikirnya. Ia masih tidak berpaling ke belakang. Sebagai gantinya, ia melemparkan satu pandangan terakhir kepada orang-orang di sekitarnya, dan kemudian ia berlari menuju altar. Ia memutuskan tidak peduli siapa pemilik suara itu. Aroma asap dan dupa mengambang di arena itu. Pelingan alat musik diiringi kepakan spanduk yang tergantung dari balok di langit-langit. Doa para peserta upacara ditulis di atasnya dengan huruf-huruf yang indah dan mengalir, ditampilkan tinggi-tinggi dengan harapan bisa menjangkau langit. Kemunculan seorang gadis muda yang lusuh di ruang sakral ini membuat kerumunan berbisik-bisik. Pasti penampilanku sangat buruk, pikir Mao Mao. Ia telah mengotori seragamnya saat berlari, dan kini wajahnya bercoreng darah kering dari hidung. Ia bertekad untuk mandi yang panjang dan menyenangkan begitu semuanya selesai. Ia tidak akan ketahuan mati menggunakan kamar mandi di kediaman Jinshi. Mungkin ia bisa membujuk Gao Shun untuk mengizinkannya menggunakan miliknya. Itu pun, tentu saja, asalkan kepalanya masih menempel ke tubuhnya pada saat itu. Di ujung karpet merah berdiri seorang pria berpakaian hitam. Di kepalanya terdapat topi jabatan khas yang dihiasi liontin-liontin manik-manik. Ia sedang mengucapkan sesuatu dengan suara yang lantang dan jernih. Periuk api besar berdiri di depannya, menyala terang. Dan di sana, di atas kepalanya, terdapat balok dengan spanduk yang berkibar. Dan yang mengamankan balok ke langit-langit adalah... Mao Mao pikir ia mendengar suara berderit yang jelas. Pasti hanya imajinasinya, tidak mungkin ia bisa mendengarnya dari jarak sejauh ini. Meski demikian, ia terus bergerak. Ia bisa merasakan bahan lembut karpet di bawah kakinya saat ia melesat mendekatinya secepat yang ia bisa. Sang pemimpin upacara memperhatikan Mao Mao dan berbalik. Itu tidak ia hiraukan, melainkan ia menghempaskan dirinya ke arahnya, melingkarkan lengannya di sekitar perutnya dan menariknya ke tanah. Hampir pada saat yang bersamaan, terdengar bunyi dentuman yang memekakkan telinga. Sensasi panas yang tajam menjalar ke kakinya. Ia menoleh ke belakang untuk mendapati sebuah balok logam besar menindih kakinya. Balok itu berhasil mengoyak kulitnya. Itu perlu dijahit, pikirnya. Ia meraih lipatan jubahnya, tempat ia selalu menyimpan beberapa obat dan perlengkapan medis sederhana, namun sebuah tangan yang besar menangkap tangannya dan menenahnya. Ia mendongak dan penglihatannya dipenuhi oleh manik-manik yang bergelantungan dari topi itu. Di suatu tempat di baliknya mengambang sepasang mata segelap obsidian. Bagaimana kita bisa menemukan diri kita dalam keadaan seperti ini? Suaranya terdengar hampir surgawi. Balok yang jatuh dari langit-langit itu tergeletak di tanah. Jika pemilik suara itu masih berdiri tepat di bawahnya ketika balok itu jatuh, ia pasti langsung tewas seketika. Tuan Jinshi, bisakah saya mendapatkan bezoar saya sekarang? Mao Mao bertanya kepada sang kasim tampan yang kini ia temukan adalah juga pemimpin upacara ini. Namun mengapa, ia bertanya-tanya, ia ada di sini sama sekali? Hal yang bagus untuk dipikirkan di saat seperti ini, kata Jinshi, wajahnya mengernyis seolah ia telah menggigit sesuatu yang asam. Tangan besarnya mengusap wajah Mao Mao. Bantalan ibu jarinya menelusuri pipinya. Lihat wajahmu. Ia meringis. Mengapa ia melakukan itu? Mao Mao lebih tertarik menyelesaikan masalah yang ada. Atau lebih tepatnya, masalah di kaki. Maukah Anda membiarkan saya menjahit kaki saya? Rasanya tidak terlalu sakit, lebih seperti rasa terbakar. Ia memutarkan tubuh untuk mencoba melihat lukanya, namun tubuhnya justru bergidik. Hei, sekarang. Suara Jinshi terdengar jauh. Aduh, pikirnya.
itu gara-gara pukulan di kepala tadi. Kekuatannya tiba-tiba meninggalkannya. Penglihatannya mengabur kembali, dan kemudian Jinshi sedang mengguncangnya, berteriak sesuatu, dan ia tidak bisa menangkap apa. Namun betapa ia berharap Jinshi mau diam.